Salam, puji Tuhan kita lagi bersama-sama dengan Pastor Indah Twepo. Pagi ini saya percaya saudara uh, akan mendengarkan kisah nyata yang bagaimana saya mengalami suatu kisah yang begitu hebat, begitu ajaib, perkasa. Tuhan itu sangat luar biasa, dahsyat. Saudara, lanjut cerita. Pada saat itu saya ada di kabupaten itu untuk membangun suatu proyek. Dan saudara tahu, dan hari itu proyek itu kendalanya apa? Uh, di mana kami bangun itu rumah sakit umum Halmahera Tengah, yaitu tanah timbunnya tidak ada dan uh, gedung perawatan, gedung dapur umum, kemudian kebidanan. Pada saat itu kedalaman itu rawa itu penuh dengan air, dengan PC saudara. Kedalaman saya coba sudah buang kayu yang ukuran sekitar 3 meter ke dalam, itu tidak bisa kelihatan. Dan pergerakan saya ke dalam sekitar mendekati 4 sampai 5 meter ke dalam itu. Kalau untuk kita timbun butuh biaya yang sangat banyak. Dan itu sekitar berapa hektar? Sekitar 4 hektar pada saat itu. Membutuhkan suatu biaya yang besar. Dan pada saat itu saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, waktu itu saya berdoa di kapal saudara. Saya berdoa di kapal dan jam 2 tepat. Setelah saya berdoa dan Tuhan bangunkan saya, kamu pergi. Saya bilang, Tuhan pergi kemana? Dan akhirnya Tuhan bilang, kamu pergi di tempat yang kamu bangun proyek itu tidak ada timbunan. Sekarang saya akan melakukan timbunan itu, saya kirim. Tapi sebelum itu Tuhan perlihatkan nama yang pertama. Sebelum saya pergi Tuhan perlihatkan yang pertama adalah ketupat. Ketupat saudara. Habis itu ketupat, dia perlihatkan yang kedua adalah wajih. Wajih. Saya pikir wajih ini yang saya makan. Wajih saudara. Nah, yang pertama adalah ketupat. Ketupat itu yang saya pikir adalah makanan. Dan wajih itu adalah makanan. Saya tidak tahu arti namanya peribahasa yang Tuhan gunakan di dalam alam. Akhirnya saya tanya Tuhan, apa artinya? Dan akhirnya saya tidak tahu apa artinya. Ketupat dan wajib. Dan Tuhan katakan, jika engkau tahu artinya, engkau harus pergi jam 2 tepat. Anda harus berjalan di tempat proyek. Saudara, perjalanan itu sekitar 5 kilo ke dalam. Dari jembatan sampai ke dalam itu sekitar 5. Baru itu rawa perjalanannya. Rawa, becek. Jadi kalau jalan itu sekitar, kalau itu PC itu sampai naik sekitar di lutut ini. Ya saya berjalan dari jam 2 malam sampai tiba di sana saudara jam 5 subuh. Saudara tahu, dalam perjalanan saya nyanyi lagu untuk menghilangkan ketakutan saya karena waktu itu rawan itu bahaya di jalan. Akhirnya saya tiba di sana dan saya katakan, Tuhan, saya sudah ada di sini. Apa yang kau perlihatkan? Akhirnya Tuhan katakan seperti ini saudara. Buka matamu dan lihat apa yang ketupat itu yang datang. Saudara, pagi-pagi subuh saya lihat ketupat itu datang. Ternyata yang datang adalah eskavator saudara. Yang datang adalah eskavator yang untuk menggaruk suatu gunung itu. Kemudian setelah dia garuk semua itu, dia ambil semua tanah-tanahnya, baru datanglah wajih. Lalu saya katakan, wajih itu seperti apa? Ternyata wajih itu adalah alat doser yang tadi eskavator lah, alat eskavator sudah. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan yang dikatakan, aku memberikan secara gratis, kamu melihat. Itu sebenarnya dibayar, tapi kamu saya berikan secara gratis. Akhirnya mereka timbun saudara. Mereka timbun sekitar membutuhkan beberapa minggu. Dan akhirnya saya datangi orang itu, operatornya. Dan saya katakan, apa ini perintah dari bos saya? Atau dengan, dia bilang bukan. Dia bilang, saya juga tidak tahu. Ini mungkin bos saya juga, dia operator bos saya mungkin
dia dapat tender atau bagaimana? Saya juga bilang, saya juga bingung. Saya bilang begini, lalu dalam hati saya katakan, ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan memerintahkan dia untuk menimbun dia. Akhirnya saudara, kalau perkirakan saya hari itu, saya harus bayar orang itu yang timbun karena dia punya alat, dia punya BBM. Dia harus bayar ke dia. Dan saya tanya, kalau bayar semua timbunan sekitar berapa? Dia bilang, ya mendekati 2 M. Dan saya katakan, anggaran yang begitu besar. Akhirnya saya pulang dan dia katakan, bisa enggak saya minta kamu untuk harga rokok. Dan saya bilang, saya tidak merokok. Nah, dia itu operator, salah satu adalah orang muslim. Akhirnya, dan saya bilang, saya memberkati kamu. Dan saya kasih uang secukupnya. Dan saya katakan, kamu bisa nikmati sambal ini, kamu bisa beli aqua dan ini. Akhirnya saudara, dia timbun sampai selesai. Setelah dia timbun, baru saya membangun saudara. Membangun namanya rumah sakit, kebidanan, rumah dapur umum, kemudian perawatan. Dan apa yang saya butuhkan itu terjadi saudara. Ternyata waktu pertama saya buang material yang ada di tempat, akhirnya banjir keluar dan dia bawa sampai di pantai dari tempat proyek di mana dibangun, dibawa keluar, papan, kerikil, batu semua hanyut sampai di kampung. 5 kilo loh, bukan 5 kilo. Akhirnya saya ditolong oleh Tuhan lewat mujizat itu. Katupa dan eskavator. Dan Waji adalah tukang doser. Dan saya katakan, luar biasa perumpamaan ini. Kenapa Waji? Kalau secara manusia saya bingung, itu makanan. Waji yang ternyata artinya doser yang diratakan. Diratakan, yang gelembung ratakan. Makanya lagunya saya nyanyi, diratakan, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, terus diratakan semuanya itu. Akhirnya semuanya proyek itu berjalan dengan lancar dalam pertolongan Tuhan. Dan akhirnya saya di dalam buku saya yang ini saudara, buku ini setiap kejadian saya catat di sini. Dan akhirnya saya kasih nama di dalam catatan itu, arsitek atau insinyur, yaitu JKA. JKA artinya Yesus Kristus. Akhirnya saya berjalan beberapa proyek itu saya kerja dengan kelar. Kenapa? Saya memiliki insinyur, arsitek yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi arsitek dan insinyurku. Dan master dia lebih dari master. Sehingga dalam perjalanan proyek-proyek yang saya bangun, setiap kendaraan yang direncanakan oleh karyawan-karyawan yang jahat, mereka malamnya merencanakan yang jahat, akhirnya Tuhan ubah mereka, akhirnya ia bertobat. Oh haleluya, banyak kisah yang saya alami di dalam proyek itu. Hingga karyawan-karyawan yang curang, karyawan-karyawan yang berbuat jahat, Tuhan bicarakan, orang ini melakukan pencurian dan orang ini yang sebagainya. Akhirnya mereka pagi-pagi dan saya datangi, kamu bersembunyi, tapi CCTV Tuhan kemana-mana. Anda tidak bisa melakukan, Anda harus mengaku. Akhirnya dia mengaku, Pak Pendeta, saya kemarin tadi malam saya curi semen. Tadi yang satu mengaku, Pak Pendeta, saya curi cat yang besar dan saya jual dan sebagainya. Mereka ngaku semua sebenarnya. Tuhan sudah bicara kepada saya, dan kamu kalau minta sesuatu jangan lakukan hal yang jahat. Akhirnya dia bertobat dan saya doakan dia, dan akhirnya dia sadar karena hidupnya masih dipenuhi dengan keinginan daging yang hal-hal kejahatan. Dia bertobat saudara. Saya percaya saudara yang menyaksikan akan kesaksian saya, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan.